Nomor 4. Sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan 10⁻⁶ meter per detik ke dalam dua keping sejajar seperti tampak pada gambar. Ini ada dua keping sejajar. Kepingan di atas bermuatan positif, kepingan bawah bermuatan negatif. Ya, ini seperti dua lempengan logam, ya, satu di atas yang lain, satu di bawah, satu lagi, itu. Ya, jadi dua lempengan. Jadi anggap muatan dan massa elektronnya adalah, ini muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁹ dan massa 9 kali 10⁻³ kg. Jika kuat medan listrik antara kedua keping 10⁻³ di dalam ini ada medan listriknya 10⁻³ Newton per Coulomb, maka jarak mendatar X yang ditempuh elektron ketika menumbuk keping yang atas adalah berapa sentimeter. Jadi sebuah elektron ditembakkan lurus horizontal ke kanan. Karena elektron bermuatan negatif, dia pasti akan ditolak oleh kutub negatif yang berada di keping bawah ini, ditolaknya ke atas. Dan keping atas bermuatan positif pastilah akan menarik dia ke atas, sehingga dia akan naik ke atas. Ya, karena dia diberi kecepatan ke kanan dan mendapat gaya tarikan ke atas, maka otomatis dia akan menempuh suatu lintasan yang arahnya ke kanan sambil ke atas. Ke kanan sambil ke atas berarti membentuk sebuah lintasan berbentuk parabola, seperti gerak parabola di kelas 1 dulu. Ya. Jadi ditanya adalah berapa jarak X ini? Nah, berapa jarak tempuh pada arah horizontal. Sementara dia sudah naik ke atas menempuh jarak vertikal sejauh 0,5 cm. Ditanya jarak horizontal berapa. Nah, seperti di gerak parabola, ya, di kelas 1 dulu, kalau di gerak parabola itu bendanya bergerak di dalam medan gravitasi, ya, bergerak di medan gravitasi. Jadi misalnya ini benda diberi kecepatan ke atas, ya, maka benda akan bergerak naik karena kan arahnya ke atas, ya, dan ke kanan, dia kan condong ke kanan, maka dia akan naik ke atas dan condong ke kanan, kemudian putar, turun kembali ke lantai, ya, inilah lintasannya. Jadi benda menempuh lintasan berbentuk parabola juga, ya. Di sini medan yang berlaku adalah medan gravitasi, ya. Di sini ada medan gravitasi, ada percepatan gravitasi G pada arah vertikal, ya. Sementara pada arah horizontal itu tidak ada percepatannya, tidak ada gaya bekerja, ya. Pada arah vertikal ada gaya berat bekerja yang menghasilkan percepatan gravitasi G. Dalam arah horizontal tidak ada gaya bekerja. Karena pada arah horizontal tidak ada gaya bekerja, maka pada arah horizontal atau pada arah sumbu X, gerak yang terjadi adalah gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan. Jadi untuk mencari jarak tempuhnya, misalnya dari sini dia naik sampai sini, berapa jarak tempuhnya X, jarak ke kanannya, itu dengan rumus parabola, rumus gerak GLB, yaitu S sama dengan V kali T, ya. Di sini V-nya adalah merupakan komponen horizontal dari V0. Ini V0-nya, uraiannya di sini alfa, ini menjadi V0 cos. Jadi menjadi V0 cos alfa kali T atau V0X, ya. V0 komponen X dari V0-nya. Kemudian untuk mencari ketinggiannya, ketinggian dari sini naik ke atas berarti Y, ya. Pada arah Y, ya, karena dia memiliki percepatan gravitasi, maka geraknya adalah gerak GLBB. Karena dia gerak GLBB, maka mencari ketinggiannya ini menggunakan rumus GLBB. GLBB untuk mencari jarak rumusnya adalah S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya. Ketinggiannya pakai Y, berarti Y sama dengan, tadi ini X sama dengan, ya. V0-nya adalah V0 pada arah sumbu Y, yaitu komponen vertikal dari V0-nya ini. Ini V0 berarti ini V0 Y-nya, ini V0 X, ini V0 Y. Jika di sini alfa, ini berarti menjadi V0 sin alfanya, jadi V0
Y-nya atau V0 sin alfa. T, A-nya percepatannya sama dengan gravitasi. Ya. Nah, karena gravitasi ke bawah, sementara ini bendanya naik, berarti melawan gravitasi, maka di sini bertanda minus. Minus setengah GT kuadrat. Nah, inilah rumus parabola dulu di kelas 1. Dengan prinsip yang sama, ini bisa diterapkan di sini. Jadi pada elektron yang bergerak ini pada arah X, di sini tidak ada gaya bekerja. Jadi pada arah X ini adalah gerak GLB. Ya. Sementara pada arah Y ini akan merupakan gerak GLBB. Kenapa gerak GLBB? Karena pada arah Y ada bekerja gaya. Gaya apa? Yaitu gaya listrik. Ya, muatan negatif tertarik ke muatan positif kan gaya listrik ini. Dia ada F-nya ke atas, ada gaya listrik. Ya. Jadi untuk mencari X-nya ini berarti meninjau gerakan pada sumbu X ya. Pada arah sumbu X tidak ada gaya, maka rumus berlaku rumus GLB sama ya. Rumus GLB berarti mencari jaraknya pakai S sama dengan V kali T. Ini S-nya adalah X, V-nya adalah 10 pangkat 6. Ini V-nya horizontal, berarti sepenuhnya semua menjadi kecepatan pada arah X. Tidak ada cos-cosnya. Ya, cos alfa muncul kalau ada kemiringan, ada sudah elevasi. Di sini kan dia tembak lurus, berarti elevasinya 0. Jadi cos 0 ini 0, cos 0 1. Jadi langsung aja V kali T. Jadi S sama dengan VT. V-nya ada, nah, T-nya belum ada. T belum ada berarti jarak tempuh belum bisa dicari. Jadi cari T-nya dulu. Berapa lama dari sini sampai sini? Untuk mencari T-nya ini bisa memanfaatkan gerak pada arah vertikal. Ya, karena kan dia naik ke atas menempuh jarak ini. Jadi pada arah gerak pada sumbu Y ini merupakan gerak GLBB karena ada gaya terlibat, ya kan? Maka mencari waktunya menggunakan rumus GLBB. Menghitung jarak pada rumus GLBB, rumusnya kan ini. Ya. Jadi meninjau gerakan pada sumbu Y ya menggunakan GLBB. GLBB berarti S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? Ini V0-nya ini. V0-nya ini bekerja pada arah sumbu X ya. Pada sumbu Y tidak ada V0-nya. Ya, tidak ada V0-nya. Jadi V0-nya di sini 0, tidak ada ini 0. Ya. Tambah setengah kali A-nya berapa? Berapa percepatan yang dialami oleh benda ini? Nah, di sini ya percepatannya belum ada. Percepatan bisa dicari dengan menggunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A, kan percepatan kan dari hukum Newton. Kan? Sigma F, gaya bekerja apa? Gaya bekerja di sini adalah gaya listrik tadi kan, ini negatif ditarik oleh positif, berarti gaya ke F-nya ke atas. Ya. Kemudian di sini juga gaya berat W ke bawah. Nah, karena bendanya naik ke atas, berarti gaya ke atas bertanda positif, gaya ke bawah bertanda negatif, berarti F positif, W negatif. Jadi F positif kurang W sama dengan M kali A. Ya. Jadi A sama dengan F kurang W per M. Berapakah F-nya? Berapa besar gaya dialami oleh muatan ini? Gaya listrik rumusnya kan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya. Rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ini berlaku jika diketahui kedua muatan. Diketahui Q1, Q2 mengalami gaya tarik atau gaya tolak. Jika seandainya benda hanya diketahui satu saja, satu muatan, tetapi ada diketahui medan listrik di mana dia berada, maka cari gayanya bisa pakai rumus satu lagi, yaitu F sama dengan E kali Q, aksen kemarin. Ya, ini adalah rumus gaya untuk rumus untuk mencari gaya jika yang diketahui cuma satu muatan dan diketahui medan listriknya. Ya, ingat ini K kali Q per R kuadrat ini kan mewakili E. Ya kan? Jadi F bisa E kali Q. Ya, jadi ada rumus gaya listrik. Ya, ini kalau diketahui dua muatan, ini diketahui satu muatan beserta medan. Berarti di sini gaya listrik yang dialami elektron bisa dibuka jadi E kali Q kurang M kali G per M. Ya, ini jadi
E kali Q per M dikurang G, ya. Berapakah E-nya? E-nya adalah 10 pangkat 3, ya, 10 pangkat 3. Q-nya, Q ini ya, 10 pangkat 3 ya, dikali dengan ini ya. Jadi ini E kali E kecil ya per M kali G. Oke. Ini langsung masuk ke sini aja ya. Jadi E kali E per M kurang G kali T kuadrat. Ya. Ini S berarti jarak ini 0,5, ya kan? Atau bisa Y lah. Berarti Y sama dengan, ya, ini setengah, atau langsung aja ya, Y-nya 0,5 cm rubah ke meter minus 2 sama dengan 1/2 kali medan listriknya tadi adalah 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, muatan elektron tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 per massa adalah 9 kali 10 pangkat min 31, 9 kali 10 pangkat min 31 kurang G sekitar 10 dikali T kuadrat, ya. Ini 2 kali ke atas habis ya, 10 minus 2 sama dengan ini 1,6 dikasih 0,1 biar jadi bulat 16 per 9. Ini min 31 naik ke atas jadi 31 positif. 31 positif tambah 20 dari sini berarti 33. 33 kurang 19 berarti berapa itu? 33 berarti 12 ya. 12 kurang 10 kali T kuadrat. Bukan 12, 14 ya, 14 ya. Dari sini perhitungan ini 10 pangkat 14 ini 10, ini jauh lebih kecil ya, ini abaikan saja ya, abaikan saja. Jadi T sama dengan ini pindah ke sana semua 9/16. Ini kurang, ini habis ya, ini buang aja, ini naik kemari berarti 10 pangkat minus 2 ini per 10 pangkat 14 atau naik ke atas 10 pangkat min 14 ya. Ini T kuadrat, jadi T sama dengan akarkan ini 3/4 kali 10 pangkat minus 16 di akar berarti minus 8 detik. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keping atas ya. Dengan mengetahui waktunya ini maka bisa dihitunglah jaraknya ya, jarak tempuhnya ini ya. Jarak tempuh berarti S ya, X sama dengan V kali T ya. X-nya, V-nya adalah 10 pangkat 6, 10 pangkat 6. T-nya ini 3/4 kali 10 pangkat minus 8. Berarti 0,75 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 0,75 cm.